semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh Islam terhadap pendidikan khususnya di Pulau Jawa. Sejak Islam masuk ke Indonesia, pendidikan agama Islam ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Melalui pendidikan Islam itulah transmisi dan sosialisasi ajaran Islam dapat dilaksanakan dan dicapai hasilnya sebagaimana yang dapat dilihat sekarang ini. Masuknya agama Islam telah mempengaruhi banyak aspek, khususnya pengaruh terhadap pendidikan. Adapun contoh pengaruh masuknya Islam terhadap pendidikan, yaitu antara lain memengaruhi budaya dan tradisi pendidikan yang ada di Jawa. Selanjutnya, mengenai bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam Islam di Jawa, cara wali berdakwah untuk mengajarkan pengajaran Islam dan sistem pendidikannya seperti pesantren dan madrasah. Lalu, ada juga peran penting ulama dan pesantren dalam penyebaran pendidikan ini. Hal inilah yang menjelaskan terkait peran para ulama dalam menyebarkan agama Islam dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Dalam pengaruh Islam terhadap pendidikan ini juga menjelaskan mengenai sistem pendidikan di pesantren dan madrasah dan juga kontribusi pendidikan Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, kita akan membahasnya dalam obrolan berikut ini. Simak baik-baik ya. Selamat menonton. Kak, kenapa nih? Kita semua kan tahu, sejak agama Islam masuk ke Indonesia, ternyata mempengaruhi banyak aspek, terutama terhadap pendidikan. Nah, gimana nih awal mulanya penyebaran pendidikan Islam itu? Oh itu, betul sekali. Masuknya Islam ke Indonesia telah mempengaruhi banyak aspek nih. Dari yang awalnya budaya, kemudian terus menyebar hingga pendidikan. Sebelum ngomongin gimana mulainya penyebaran pendidikan Islam, kita harus ketahui dulu nih, apa sih wali itu? Wali merupakan pimpinan yang diberi tugas oleh Bintoro untuk mengepalai penyebaran Islam di suatu wilayah tertentu di Jawa dan di Madura. Wali suatu daerah diberi gelar Sunan, ditambah dengan nama daerah yang menjadi wilayah dakwahnya. Misalnya Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, sedangkan Badal yang bertugas membantu wali diberi gelar Kiai Ageng. Misalnya Kiai Ageng Taruh, Kiai Ageng Selok. Sedangkan pelaksanaan putusan dari pemimpin tersebut ditugaskan pada Raden. Misalnya Raden Said atau Sunan Kalijaga dan Raden Paku atau Sunan Giri. Untuk awalnya, proses masuknya Islam ke Indonesia ini dulunya dilakukan secara damai melalui perdagangan, berbeda dengan daerah lain yang umumnya banyak dilakukan lewat penaklukan. Adapun beberapa saluran proses Islamisasi lainnya di Indonesia yaitu melalui perdagangan, perkawinan, dan kesenian. Kemudian ada juga pendidikan. Awalnya pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi dengan peserta didiknya. Kemudian setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka dimulailah pembangunan masjid yang nantinya difungsikan sebagai tempat ibadah sekaligus pendidikan. Setelahnya muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, dayah, dan surau. Oh gitu ya. Terus kalau pendidikan Islam itu erat sekali kaitannya dengan ulama dan pesantren, perannya mereka dalam penyebaran pendidikan Islam itu seperti apa ya? Terus hubungannya apa? Dalam Islam, ulama memiliki beberapa peran sosial keagamaan. Pertama, sebagai guru yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dan ajaran Islam. Kedua, sebagai penafsir ayat Al-Quran untuk menjawab beberapa problem yang ada di masyarakat. Dan
sebagai hakim yang memutuskan perkara jika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, dan yang ketiga sebagai mubalik yang berdakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Kemudian, salah satu di antara tugas ulama adalah membimbing, membina, dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada seluruh masyarakat. Ulama paling tidak melaksanakan dua aktivitas, yakni yang pertama, menyampaikan dakwah agama Islam kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah sekitarnya melalui khutbah, ceramah, dan yang ada di masjid-masjid atau melalui media massa. Kedua, mendirikan sebuah pesantren untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada para santri. Pesantren ini sebagai lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh seseorang atau beberapa ulama, mengakibatkan peran ulama sangat dalam eksistensi sebuah pesantren. Oleh karena itu, keberadaan ulama dan pesantren sangatlah berhubungan. Mereka punya kontribusi yang besar dalam menyebarluaskan agama Islam melalui pendidikan yang mana berjalan hingga saat ini. Terus siapa aja sih Kak ulama yang terkenal dalam berdakwah di Jawa itu? Sebetulnya ada banyak nih ulama terkenal yang melakukan penyebaran Islam di Jawa. Tapi aku sebutkan 4 di antaranya aja ya. Yang pertama ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu wali songo sekaligus pendiri kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri lebih terkenal di daerah Gresik, Jawa Timur. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Giri lantas mendirikan Giri Kedaton. Pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri sangat luas, yang bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Selanjutnya ada Sunan Derajat yang merupakan putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Ia juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan pada Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Lalu ada Sunan Bonang. Ia merupakan wali yang berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak yang beranggapan bahwa ia adalah wali yang pertama menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan cara merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Ya, aku jadi punya sedikit pandangan nih Kak. Terus gimana sih pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia? Kok bisa sampai berkembang pesat seperti sekarang ya? Nah, seru nih pembahasannya. Jadi, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sampai sekarang sudah mengalami 3 periodisasi nih. Yang pertama, periode awal sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai munculnya pembaruan pemikiran Islam pada abad ke-20 ditandai dengan pendidikan Islam yang masih terfokus pada dan bersumber pada kitab-kitab klasik. Kedua, periode kedua dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 ditandai dengan lahirnya madrasah di mana sebagian pendidikannya telah memasukkan mata pelajaran umum dan mengadopsi sistem pendidikan modern. Ketiga, pendidikan Islam telah terintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional setelah adanya perubahan perundang-undangan yang mendasarinya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin memperlihatkan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Pesantren berkembang dari bentuk tradisional Salafi menjadi pesantren modern Kalafi. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin memperlihatkan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Pesantren berkembang dari bentuk tradisional menjadi pesantren modern yang kini telah ada hampir di seluruh Indonesia. Pesantren modern menggunakan mata pelajaran yang seimbang antara ilmu agama dengan ilmu umum. Metode pengajaran juga bervariasi, tidak lagi menggunakan metode sorongan, tekanan, dan hafalan, setelah dikelola dan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Sesudah tahun 1931, madrasah mengalami modernisasi dengan memasukkan sejumlah mata pelajaran umum yang dipelopori oleh pelajar yang pulang dari Mesir. Pada akhirnya, berkembanglah secara luas sistem pendidikan madrasah ini hingga tersebar luas di setiap daerah seperti sekarang ini.
Wah, ternyata gitu ya sejarahnya. Pantas aja sekarang lebih banyak pesantren modern dan madrasah. Iya dong, betul sekali. Oh ya, kamu tahu nggak sih kalau pendidikan Islam ini punya kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya? Oh iya kah? Apa aja kontribusinya? Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan itu sangat luas dan signifikan. Islam mempunyai peran penting dalam kontribusi ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan kemajuan bagi umat manusia. Adapun beberapa bidang pengetahuan di mana Islam memberikan kontribusinya, yaitu di bidang matematika dan astronomi, serta pengetahuan di bidang kedokteran dan teknologi. Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan itu sangat luas dan signifikan. Islam mempunyai peranan penting dalam kontribusi ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan kemajuan bagi umat manusia. Adapun beberapa bidang pengetahuan di mana Islam memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu di bidang matematika dan astronomi, seperti untuk mengetahui hilal Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan lain-lain. Astronomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu modern lainnya yang sangat berhubungan seperti ilmu fisika, kimia, matematika, geografi, dan ilmu Al-Quran. Dengan ilmu-ilmu lainnya dan ditambah adanya ilmu Al-Quran, memudahkan kaum muslimin agar tidak keluar dari garis penyimpangan. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Keren banget ya. Makasih udah berbagi pengetahuan denganku. Iya dong, sama-sama. Kalau gitu kita beli minuman yuk. Haus nih. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita udah dapat kesimpulan nih bahwa pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, telah menjadi hal yang utama bagi masyarakat Muslim sejak awal perkembangannya, yang ditandai dengan kemunculan lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, dan madrasah, di mana pesantren dan madrasah ini merupakan dan menjadi peran penting dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Tokoh-tokoh terkenal seperti Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang begitu berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka mendirikan pusat-pusat ajaran agama Islam serta berkontribusi pada penyebaran agama di berbagai daerah. Pesantren khususnya berfokus pada pengajaran pengetahuan agama serta pembentukan karakter, berkembang dari praktek tradisional ke modern, serta mencakup elemen-elemen seperti pondok, masjid, santri, pengajaran teks-teks agama, dan kiai. Para ulama Islam awalnya memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan memanfaatkan berbagai cara seperti budaya, seni, dan pendidikan untuk membawa ajaran Islam kepada masyarakat, memengaruhi arah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa.